Ketidaksamaan. Sebelumnya ada yang tahu belum sih? Udah ada yang tahu belum? Nilai mutlak ini apa? Pertidaksamaan. Tidak sama. Pertidaksamaan. Udah ada yang tahu belum? Atau masih have no idea gitu? Tahu sih, cuma ada Jawabnya beberapa. boleh. Gimana? Tahu sih kalau persamaan, tapi kalau pertidaksamaan masih agak kurang ngerti sih. Kalau pertidaksamaan belum ya. Nilai mutlak ada yang tahu nggak? Mutlak. Kalau udah dengar Tahu, mutlak. cuman kurang dilatih lagi. Hasilnya selalu positif. Tuh, udah bagus tuh, udah bagus banget tuh. Yang selalu positif. Kalau mutlak. Sip. Oke. Kalau mau jawab di chat boleh, aku bakal baca-baca, tapi kalau on mic bakal langsung ku jawab gitu. Sip, kita mulai ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu pengertian dan bentuk nilai mutlak. Kita next. Nih, ini grafik nilai mutlak teman-teman. Bisa dilihat. Jadi ini lambang nilai mutlak yang awalnya itu bentuknya itu datang dari akar X kuadrat teman-teman. Dimana kalau misalnya kalian masukin berapapun nilai X-nya, dia itu nilainya selalu positif teman-teman. Ini grafik mutlak X. Grafik fx sama dengan mutlak X. Jadi ini grafik nilai mutlak teman-teman. Ini kan sumbu Y ya teman-teman. Sumbu Y kan kalau di bawahnya selalu negatif teman-teman. Nah kalau misalnya mutlak X ini, nilainya itu selalu di atas sumbu Y, artinya selalu positif. Sampai sini bisa nggak Pak teman-teman? Bisa. Oke, jadi nilainya itu selalu lebih dari 0. Ini kan 0 ya. Nah, nilainya itu selalu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti selalu positif kan ya. Nah, jadi notasinya itu kalau dipecah jadi kayak gini, dia itu kalau misalnya kurang dari 0, dia itu dinegatifkan. Contoh kita ambil X kurang dari 0. Coba, kita ambil berapa? Bebas deh. 2, min 2. Min 2 ya. Kalau kita ambil min 2, nah, fungsinya itu harus kita negatifkan. Jadi, min 2. Ini sebenarnya notasi matematikanya. Jadinya ini berapa? 2. Nah, makanya kalau misalnya kita masukin min 2, kita dapatnya 2. Nih contohnya, kita masukin X-nya min 5. Ini sumbu X ya teman-teman. Ini sumbu Y. Kita ambil sumbu X-nya min 5, kita dapat hasilnya 5 kan? Berdasarkan grafiknya. Nah gitu. Jadi bisa ya teman-teman. Nah, kalau kita ambil 5, kenapa hasilnya nggak min 5? Kan tadi menegatifkan. Nah, dia berbeda kondisinya teman-teman. Kalau misalnya X lebih dari 0. Kalau misalnya X lebih dari 0, contohnya kita ambil 5 ya teman-teman. Nah, dia itu X aja. Gak usah dinegatifin. Jadinya dia dapat nilainya itu 5 juga. Makanya grafiknya jadi kayak gini bentuknya. Bisa ya teman-teman? Bisa. Nah, sampai sini bisa. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalnya di dalamnya ini nggak cuma X gitu. Ada X kurang 5 di dalam mutlak. Sering ya lihat kayak gini. Ada X tambah 5. Grafiknya jadi gimana? Nah, kita langsung next aja. Grafiknya jadi gini teman-teman. Nih, ini grafik awal yang tadi warna merah. Grafik yang awal warna merah. Ini grafik kalau misalnya X tambah 5. Menurut kalian, menurut kesimpulan kalian, yang biru ini X tambah 5. Kalau yang merah, ini yang X mutlak doang. Menurut kalian, apa yang dilakukan terhadap si merah ini biar dia jadi si biru? Diapain? Geser 5 satuan ke kiri. Benar. Hebat. Jadi dia digeser ya teman-teman, 5 satuan ke kiri kalau misalnya dia positif 5, kalau ditambah 5. Menurut kalian kalau misalnya dia jadi kurang 5, X kurang 5, dia grafiknya jadi di mana? Geser ke kanan 5 satuan. Satuan ke kanan. Benar, jadinya kayak gini ya teman-teman. Kayak gini. Ini kalau X kurang 5 ya teman-teman. Bisa? Bisa. Nah, kalau misalnya X tambah 5, nih lihat notasinya. Berdasarkan grafik kita dapat kan, kalau misalnya dia bakalan 0 di min 5. Nah, jadi titik turning point-nya atau titik baliknya itu di min 5 teman-teman. Sampai sini bisa nggak? Jadi dia baliknya ini di min 5. Bisa? Karena dia membuat nolnya di min 5. Sampai sini bisa teman-teman? Bisa. Oke. Nah, kan tadi di mutlak X dinegatifin ya. Dari kalau misalnya dia kurang dari 0, dia jadinya gimana? Jadi min X kan?
Nah, sebenarnya ini kasusnya sama aja teman-teman, tapi minnya ini semuanya gitu. Jadi min Iya. X per 5. Bisa ya? Oke, jadinya dikaliin ke dalam jadi min X min 5. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Nah, patokannya kapan sih dia dinegatifin Kak? Kapan sih dia nggak dinegatifin? Nah, patokannya dia dinegatifin itu waktu dia nilainya 0. Jadi kapan nilai ini 0? Yaitu waktu X sama dengan min 5 kan ya? Nah, jadi waktu dinegatifin itulah dia dinegatifkan. Bisa ya? Kalau misalnya setelah min 5, kan dia selalu positif tuh, gak usah dinegatifin lagi. Bisa ya? Oke. Intinya kasarnya, nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi ini selalu di atas sumbu Y. Gak mungkin nilai mutlak ada di bawah sumbu Y. Kecuali misalnya ini di luarnya ada kurang 2. Nih. Kalau misalnya dikurang 2 menurut kalian jadi gimana? Nilainya dikurangin 2, diturunin 2. Menurut kalian kalau mutlak X kurang 2 tapi 2-nya di luar, grafiknya jadi gimana? Turun ke bawah 2 satuan. Turun ke bawah 2 satuan, bener. Jadi nanti jadinya gini ya, kira-kira gini. Di sini, di sini. Bisa ya teman-teman? Diturunin 2 gitu, yang warna merahnya. Bisa? Kalau misalnya yang ini dikurangin 2, berarti mudah aja, tinggal dikurangin 2, tapi yang biru teman-teman. Karena kita bergerak dari si biru. Jadinya nanti gini teman-teman. Bisa ya? Duh, nggak rapi nih. Oke, intinya gitu ya teman-teman. Grafiknya sama persis, cuma diturunin ke 2 dikit gitu ke bawah. Oke, kita next ya. Nah, ini yang tadi gue jelasin, kalau dia X kurang 5, nih grafiknya yang hijau. Jadi geser ke kanan dia. Bisa ya? Bisa. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Gak ada ya? Karena pembuat, ya? Kalau misal yang kayak mutlak X, terus 5-nya tuh di luar mutlak itu tetap kayak tadi ke bawah gitu. Benar. Tapi berangkatnya dari si merah ya. Dari si ini diturunin 5 gitu. Jadi yang ini yang merah nih, diturunin 5 ke bawah. Jadinya kira-kira kayak gini. Tapi itu positif 5, bisa nggak sih? Positif 5. Bisa? Berarti naik. Jadinya kira-kira di sini. Bisa? Iya. Oke, bisa ya. Nah, kalau notasinya, notasi matematikanya kayak matematikanya gitu lah. Nah, dia cek dulu kapan dia 0. Pas 5 kan ya? Sama kayak tadi. Berarti turning point-nya itu di 5, titik baliknya. Nah, sama aja sih, dinegatifin. Karena dikali ke dalam jadinya gini. Oke? Kalau misalnya nggak negatif dia lebih dari 5, ya udah X kurang 5 aja. Bisa ya? Oke. Kita next ya. Nih, aduh, baik banget Kak, pusing. Oke, ini aku sebenarnya ada 3 grafiknya. Yang merah ini yang biasa, yang kayak tadi, biar kalian bisa lihat gitu. Dari awal dia bergerak, kok bisa jadi gini. Nah, ini yang merah ya, yang X. Dia harus diapain sih biar dia jadi 2X kurang 8, itu intinya. Nah, jadi pertama, kita harus tahu dulu kalau misalnya dari X ke 2X itu gimana. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Dari merah jadi ke biru. Ini merah, ini biru. Dikali 2, Kak. Benar, dikali 2. Jadi contohnya nih, ini kan Y-nya 5 ya. Nih Y-nya 5. Dia dikali 2 nilainya. Jadi Y sama dengan 10. Nih, intinya dia dinaikin gradiennya jadi, kan ini gradiennya 1 ya. Ini gradiennya 1X. Ini gradiennya 2X. Kan kalau misalnya kalian dulu belajar di persamaan garis Y sama dengan X itu gimana? Gini kan ya? Ini Y sama dengan X. Bisa? Kalau misalnya Y sama dengan 2X, itu gini kan? Dia makin tinggi. Gradien kan artinya kemiringan ya, berarti kemiringannya makin tinggi. Nah, sama kayak nilai mutlak, cuma bedanya dia ada turning point. Dia nggak pernah menyentuh nilai negatif. Jadinya apa? Ini sebenarnya kalau misalnya diterusin nih,
Ini sebenarnya garis Y sama dengan 2X yang biru. Tapi karena dia nilai mutlak, dia jadi ada turning point-nya teman-teman. Jadinya dia balik kayak gini. Tapi dia lebih tajam, semakin tajam gitu. Bisa ya teman-teman? Bisa, Bisa. Kak. Nah, dari makin tajam ini setelah dia dirubah jadi 2X, kalau menurut kalian tadi berdasarkan pemahaman yang kalian udah tahu, kalau dikurang 8 dia harusnya jadi kayak mana? Ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa? 8. Nah, tapi kenapa nih dia nggak bergeser sebanyak 8? Kalau bergeser sebanyak 8 kan harusnya birunya di sini ya. Turning point-nya di 8 ya di sini. Karena min 8. Enggak, karena 2X. Benar. Jadi gini teman-teman, karena kita udah rubahkan tadi jadi 2X, jadi setiap perubahannya X itu kita bagi 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah X-nya jadi sebanyak 8, dia cuma terubah jadi sebanyak 4 nih teman-teman. Nih, dia di sini 4. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita bisa ambil duanya kan, kita bisa faktorkan jadi 2 mutlak X kurang 4. Nih, lihat, dia cuma digerakkan sebanyak berapa teman-teman? 4 ke kanan kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan grafiknya, dia itu cuma bergeser ke 4 ke kanan teman-teman. Kenapa? Karena dia nilai X-nya itu berubah gimana ya? Karena kita udah kali 2 kan. Jadi kalau misalnya setiap pergerakannya itu kita bagi 2 gitu. Makanya di sini dia cuma bergerak sebanyak 4 teman-teman. Bisa ya? Ada yang mau ditanya? Bisa, Kak. Sip. Nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat nanti di hitungannya. Ini sama aja ya kayak teman-teman, sama kayak tadi ya teman-teman. Kita cek kapan dia turning point-nya, kapan dia 0, kapan nilainya 0. Nah, baru tinggal dinegatifin kalau misalnya dia negatif, kalau misalnya nggak negatif, udah biarin aja. Oke? Sip. Ini udah jam berapa ya? Oke, 5.54. 4.54. Sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang misalnya dikasih nih, teman-teman, persamaan kayak gini. Biasanya sering nih kan ya, ditanya, mutlak 2X kurang 8, tutup mutlak sama dengan 15. Berapakah nilai X yang memenuhi? Menurut kalian berapa nih? Apakah X sama dengan 4? Waktu ini nih, Kak. Di sini dia. Gimana? Sekitar 4,5 masih, Kak. 4,5. 4,5. Ya, 4,5. 4,5 kali 2 berapa? 9 ya? 9 kurang 8, 1. Masih jauh tuh ke 15. Tapi bukannya jadinya min 8-nya pindah kan pindah ke kanan. Oke, boleh. Min 8-nya pindah. Jadi, 23 ya teman-teman. 2X sama dengan 23 sama dengan 11,5 nih. 11,5. Nih teman-teman, coba lihat. Y sama dengan 2X kurang 8 atau garis X 2X kurang 8 ini gambarnya teman-teman. Yang hitam ini ya. Bisa? Nah, 15 itu yang ini teman-teman, yang ungu. Jadi kalau ditanya 2X kurang 8 mutlak sama dengan 15, itu artinya ditanya teman-teman, kapan nilai grafiknya ini berpotongan? Artinya kapan sama gitu. Jadi nilai X yang ditanya itu kapan mereka samaan? Kapan mereka samaan? Bisa ya teman-teman? Jadi titik ini tuh titik penyelesaian dari 2X kurang 8 sama dengan 15 ini. Kalau kalian cek tadi kita dapat X sama dengan 11,5 ya. Nah, kalian cek nih, kita turunin ke bawah. Ini nilai X-nya itu 11,5 pas mereka sama. Sampai sini bisa? Bisa, Kak. Oke, sip. Nah, tapi pertanyaannya sekarang gini. Kok ada lagi sih yang memenuhi? Kenapa nggak cuma si 11,5 ini? Nah, ada yang bisa jelasin nggak? 3,5 juga, Kak. 3,5. 3,5 di sini kan? Min 3,5, Kak. Ralat. Oke, min 35. Nah, tapi tadi kan kita secara matematis ya, kita ngitungnya dapatnya cuma 11,5. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Gimana caranya dari sini kita bisa dapat min 3,5? Salah satunya. Negatif, Pak. Telaknya dikali minus, Kak. Minus. Benar. Benar. Saya? Oke. Nah, jadi dibagi jadi 2 kondisi ya, teman-teman. Aku ngerjain secara resminya, please. Nggak
Maksudnya secara gimana ya? Secara lengkapnya gitu. Nih, kan tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya 2x kurang 8, dia turning point-nya di sini ya teman-teman. X kurang dari 4, jadi X lebih dari 4. Jadi, kita harus bagi jadi dua kondisi teman-teman. Jadi 2x kurang 8 sama dengan 15, atau 2x, min 2x, min 2x tambah 8. Min 2x tambah 8 dari mana dapatnya Kak? Ini dikali minus saja, tapi semuanya ya. Bisa? Oke. Kita cari dulu teman-teman. Ini kan jadinya X sama dengan 11,5 ya. 11,5. Ini bisa ya, tinggal pindah ruas, bagi 2. Nah, kan ini kondisinya 2x kurang 8. Ini kondisi untuk X lebih dari 4. Nah, baru kita double check lagi teman-teman. Apakah 11,5 ini lebih dari 4? Benar ya teman-teman? Iya. Berarti X sama dengan 11,5 ini solusi. Ini lengkapnya sebenarnya. Kalau misalnya kalian belajar di luar, mungkin langsung dirubah aja tuh kondisinya jadi 2. 2x kurang 8, min 2 sama 8, langsung cari aja berapa. Nah, tapi kalian sebenarnya harus cek lagi kondisinya itu memenuhi enggak. Karena 2x kurang 8 ini cuma untuk kondisi X lebih dari 4 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, yang min 2x sama 8 pindah ruas ya. Jadinya minus 8, 15 kurang 8 jadi berapa teman-teman? 7 ya. Baru tinggal dibagi min 2. 7 bagi min 2, min 3,5. 5. Kita cross check teman-teman. Kita cross check apakah min 3,5 ini kurang dari 4? Apakah dia kurang Iya. dari 4? Kurang dari 4? Ya Kak, benar Kak. Iya, kalau misalnya iya, maka min 3,5 ini juga solusi teman-teman. Makanya dua-duanya ini bertemu gitu. Di kedua titik ini mereka bertemu. Nanti ada mereka itu nggak memenuhi kondisi. Jadi pas kita double check, ternyata nggak sesuai. Misalnya kita ini dapat misalnya 8 gitu ya. Di kondisi kedua ini kita dapat 8. Sedangkan kondisinya itu memenuhi kalau misalnya X kurang dari 4. Nah, nanti ada kondisi yang nggak memenuhi teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini memenuhi ya teman-teman. Bisa? Bisa. Bisa Kak. Cara grafik gini ya teman-teman. Jadi jangan bingung lagi kalau ada grafik di soal. Oke? Sip, kita next ya. Ini ada yang mau jelasin nggak? Ayo, langsung annotate aja atau langsung on mic aja bisa. Kak, 4-nya dapat dari mana? Oh sorry ya, aku nggak baca chat. 4-nya dapat dari mana? Ini, 4 itu pembuat nolnya teman-teman. Turning point-nya. Jadi kapan 2x kurang 8 ini sama dengan 0? Kapan dia turning point? Ini kan y sama dengan 0 ya. Kapan dia tuh 0? Makanya nanti dapat x sama dengan 4 teman-teman. Bisa ya? Oke. Sip. Kita lanjut Pas nih. dibagi gitu ya Kak. Baru X 4. Dibagi 3, dibagi 2. Iya, dibagi 2. Oke, iya. Ini dapat x sama dengan 4. Turning point-nya, titik balik. Bisa? Oke. Sip. Kita next ya. Nah, sekarang yang ini nih. Kok ada 2 sih, Kak? Gimana dong? Turning point-nya kapan dong? Turning point-nya ini kapan ya? Pas 4? Pas 4 kan? Tadi kan pas 4 ya? Atau pas 1? Ini kan turning point-nya 1 ya? 7x kurang 7 sama dengan 0. Berarti turning point-nya harusnya sama dengan 1. Ini kayaknya turning point-nya di mana ya, Kak? Kok nggak di 1? Atau kok nggak di 4? Atau kira-kira berapa, teman-teman? Ayo. 5 Kak. 5, 4 tambah 1 ya? Salah. Turning point-nya, ada yang tahu? Di 2 nggak sih? 2. Masih kurang tepat. Turning point-nya ini di 1, teman-teman. Hati-hati ya, kejebak. Kalau misalnya ini kita turunin nih, kita lihat grafiknya di bawah lagi. Ini sumbu X-nya itu dia pas X sama dengan 1. Ini di grid-nya kalian juga bisa lihat sih di kotak-kotaknya. Ini X sama dengan 1 kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sip. Nah, di soal kita itu diminta dari mutlak 2x kurang 8 tambah mutlak 7x kurang 7 sama dengan 10. Atau intinya gini, kapan nilai yang ini, yang hitam ini,
fungsi yang hitam, itu bakalan sama dengan 10. Dia minta berarti yang ini kan teman-teman. Yang mana teman-teman? Yang ini ya. Titik mereka kapan samaan. Bisa? Iya. Bisa. Oke. Nah, kuncinya gini teman-teman. Sekarang kita bagi dulu daerahnya. Nah, kita bagi daerahnya. Kita cari turning point-nya. Turning point si mutlak ini berapa? 4 ya. Turning point di sini berapa? 1 ya. Satu. Nah, sekarang kita bagi teman-teman. Kita bagi jadi nilai bilangan. Ini 1, ini 4. Oke, bisa? Kita bagi jadi 3. Berdasarkan turning point-nya. Bisa ya teman-teman? Bisa. Nah, kalau X-nya, ini kan X ya. Kalau X-nya lebih dari 4, ininya dinegatifin enggak? 2X kurang 8. Coba ambil X sama dengan 5. 5 kali 2, 10. 10 kurang 8, 2. 2 kan udah positif ya. Kan mutlak harus positif. Kalau misalnya udah positif, gak usah dinegatifin lagi. Paham nggak? Jadi tulis aja 2X kurang 8. Nah, sekarang masukin X-nya 5. Ini 5 nggak harus 5 ya teman-teman. Yang penting lebih dari 4. Kalian boleh coba 6, boleh coba 7. Nah, kalian masukin misalnya 5 kan ke sini. 7 kali 5, 35. 35 kurang 7, 28. Positif, gak usah dinegatifin. Berarti tambah aja langsung 7X kurang 7. Sama dengan 10. Ini kondisi pertama ya teman-teman. Kondisi yang di sini. Kita mau cari solusi di kondisi yang ini. Nah, baru kalian tambahin nih teman-teman. Ini jadinya berapa teman-teman? Ayo, dikerjain. 9X min 15. Min 15 sama dengan 10. 10. Hindar luas 9X sama dengan 25. 5. X-nya 25 Per 9. atau sekitar 2 komaan gitu ya. 2,6 ya. Ya, 2,6-an. Nah, sekarang kita cek 2,6 ini lebih dari 4 nggak? Kan kita ceknya kondisi lebih dari 4 ya. 2,6 di sini kan ya? Di antara 1 sama 4. Berarti 2,6 ini nggak memenuhi teman-teman. Sampai sini bisa? Ini nggak memenuhi. Karena kita tadi ceknya cuma yang di hitam. Kalau dia nggak di daerah hitam, berarti dia bukan solusi. Bisa ya? Oke. Walaupun kalau misalnya, nah kalian lihat, ini 1 ya, ini 1, ini 2, berarti 2,6 harusnya di sini ya. Nah, benar kan berarti dia bukan solusi, dia nggak samaan di situ. Bisa ya teman-teman? Iya, bisa. Oke, sip. Sekarang kita cek lagi kondisi lain. Kita cek kondisi yang mana nih? Kalian mau cek kondisi yang mana duluan? Antara 1 sampai 4 nggak? Oke, bisa. Kita cek antara 1 sampai 4. Kalau misalnya antara 1 sampai 4, ini perlu dinegatifin nggak? Coba kita ambil 2 misalnya. Bebas aja ya teman-teman, mau ambil 3 juga boleh, opsional. Kita ambil 2. 2 kali 2, berapa teman-teman? 4. 4 kurang 8, negatif 4. Negatif 4 kan? Sedangkan nilai mutlak itu harus positif. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Kali negatif. Kali negatif. Jadinya negatif 2X tambah 8. Nah, coba kita ambil 2. 2 tadi kita substitusiin. 7 kali 2 kurang 7. 14 kurang 7. Positif kan teman-teman? Jadi nggak usah dikali negatif untuk yang 7X kurang 7. Sama dengan 10. Oke, kita selesai ya. Min 2 tambah 7X, 5X. Ini 8 tambah 7, 15. Ini 10. Berarti 5X. 5X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 ini antara 1 sampai 4, teman-teman? Enggak. Tidak. Enggak ya? Tidak, Kak. Berarti negatif 1 juga bukan Tidak, solusi. Kalau misalnya kalian lihat di negatif 1, ini negatif 1 kan ya? Negatif 1, ini juga nggak solusi. Dia nggak ketemu nih di negatif 1. Berarti emang bukan solusi. Gitu ya teman-teman. Bisa? Oke. Mana ya eraser? Sip.
Oke, sekarang kita cek untuk kondisi yang kurang dari 1. Kurang dari 1 ambil aja 0 ya. 2 kali 0 berapa teman-teman? Kita masukin ke sini 0. Nol. No. Ini kita negatifin ya, karena hasilnya negatif 8. Negatif 2x tambah 8. Oh ya, BTW ini udah kita selesaiin. Min 2x tambah 8 tambah kita masukin 0, 7 kali 0, 0. 0 kurang 7, negatif 7. Berarti perlu kita negatifin lagi ya. Berarti jadinya negatif 7x tambah 7x. Sama dengan 10. Nah, kita selesaiin aja teman-teman. Ini jadi min 9x tambah 15. Tambah 15 sama dengan 10. Jadinya negatif 9x sama dengan negatif 5. X-nya sama dengan 5/9. Apakah 5/9 ini di antara ini kurang dari 1 teman-teman? 5/9. Dia di sini nih teman-teman. 0 komaan gitu kan. 0 komaan. Bisa ya? Berarti teman-teman X sama dengan 5/9 ini atau 0,555 ya. Atau 0,5555 ini merupakan solusi teman-teman. Kenapa? Karena sesuai dengan daerah yang kita tinjau. Bisa ya? Ya, di sini teman-teman. Kan kita tadi tinjaunya kurang dari 1 kan? Berarti solusinya cuma boleh di dalam situ. Karena si X ini di dalam situ, berarti dia solusi. Nih, teman-teman, kalau misalkan lihat di gambarnya, dia juga solusi nih teman. Di 5,9 ini kan 1 ya? Ini berarti 5,99 di sini ya? Bisa ya teman-teman? Dia solusi, dia ketemu nih di sini. Nah, pertanyaannya, ini kan 5/9 ya, X sama dengan 5/9. Pertanyaannya, ini X sama dengan berapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ini kapan X-nya ini? Kan harusnya kita dapat 2 nilai X ya, kita baru dapat 1 nih. 5/9. Kok tadi kita udah tinjau semua, nggak dapat sih? Ayo. Ini kayaknya kira-kira 1 komaan ya. Iya, 1 komaan. Ada yang tahu? Oh, mau dikuadratin gini ya? Iya, emang salah satu caranya dikuadratin. Tapi ini nggak efektif. Kenapa teman-teman? Kenapa dikuadratin? Karena teman-teman, kalau bilangan mutlak itu dikuadratin, dia jadi nggak ada mutlak teman-teman. Jadi dia jadi kurung biasa. Kenapa? Karena nilainya pasti positif. Contohnya, min 5. Min 5 dikuadratin. Dikuadratin jadi 25 kan? Jadi dia pasti positif teman-teman. Makanya dia nggak ada mutlaknya langsung. Bisa teman-teman? Bisa. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, ini yang 1 komaan ini, kok nggak ketinjau ya? Kok kita nggak dapet ya? Yang di antara 1 sampai 4 tadi ada yang salah hitung, Kak. Oh, benar. Logikanya gitu ya. Harusnya ada yang salah hitung. Berarti kita cek lagi yang antara 1 sampai 4. Sip. Berarti kita ambil 2 ya contohnya, X-nya 2. Ini berarti negatif ya. Ini 8 kurang 2X. Tambah. Kita ambil 2 ini positif ya. 7X kurang 7. Sama dengan 10. Nah, teman-teman. Di sini tadi kita nggak telitinya ya, teman-teman. Tadinya, ininya kita jadiin positif ya. Iya. Jadinya ini 5X. 5X tambah 1 sama dengan 10. Iya, tambah 10. Jadinya X sama dengan X 9/5 ya. Pas nggak? Dia antara 1 sampai 4 nggak? Dia 1,8 ya ini. Karena sesuai dengan daerah yang kita tinjau, berarti ini solusi, teman-teman. Jadi ini 9/5 ya, teman-teman. Oke, dapat deh. X1 sama dengan 5/9, X2 sama dengan 9/5. Mungkin kalian ada yang mikir kayak, ih lama banget sih. Tapi enggak, ini karena di awal aku ngejelasin aja benar-benar pelan-pelan, biar kalian paham. Jadinya lama. Tapi kalau misalnya kalian kerjain sendiri, langsung bagi aja. Berapa pembuat nolnya? Bagi, kan pembuat nolnya 1 sama 4 ya? 1, 4. Langsung bagi jadi 3 daerah. Langsung hitung. Langsung aja dapat. Gitu teman-teman. Kalau kalian kerjain sendiri. Fit?
Aku cek chat ya, ada yang nanya nggak ya? 9/5 hasilnya. Oke, sip. Sip, sip. Paham ya? Harus teliti ya. Bisa? Ada yang mau ditanya? Kak, kalau mau nanya tentang yang kayak cara di sekolah gitu boleh, Kak? Boleh, boleh. Kalau di sekolahku itu aku kurang ngerti pakai garis bilangan juga, tapi dia ada kayak kesana positif, kesana negatif gitu-gitu, Kak. Saya kurang paham. Eh, mungkin kalau nggak salah itu nanti di pertidaksamaan. Nanti itu di pertidaksamaan, nanti dia kayak gini kan ya. Ini karena kita masih persamaan teman-teman. Ini masih tandanya persamaan kan. Nah, dia nanti jadinya positif, negatif gitu. Ya kan? Iya, Kak. Nah, itu nanti ya teman-teman. Oke. Makasih, Kak. Oke. Intinya yang ini udah paham ya? Oke, kita lanjut. Oke. Ini sekarang sama-sama persamaan, tapi bedanya apa teman-teman? Ayo, ada yang tahu bedanya nggak? Bukan fungsi Persamaan. mutlak. Iya, fungsinya persamaan kuadrat. Ini sebenarnya nggak masuk nilai mutlak sih, cuma ini pengantar ke pertidaksamaan. Oke, ayo kita selesain. Gimana cara dapat X sama dengan min 2-nya sama X sama dengan 1-nya? Kan berarti ini kalau berdasarkan gambar ya, solusinya itu X1-nya min 2. Solusi 2-nya itu X2 sama dengan 1. Tapi gimana cara dapatnya? Ayo, ada yang bisa nggak? Caranya yang mudah teman-teman. Kalau grafik ini, kita mau cari titik potongnya sama grafik ini, berarti kita tinggal cari kapan mereka sama gitu kan. Kapan mereka samaan gitu. Ya udah tinggal disamain aja teman-teman. 4x kuadrat tambah 4x tambah 15. Ini kan fungsi yang pertama ya. Dia harus sama-sama min 7. Min 7. Pindah ruas jadi gimana teman-teman? Oh ini kurang ya, sorry. Ini kurang. 4x kurang. Oke, ini jadi gimana teman-teman? 4x kuadrat tambah 4x. Ini min 7 kan ya? Pindah ruas jadi? Positif 7. Positif 7. Min 15, positif 7 ya. Ruas kanannya jadi 0 ya. Iya. Jadinya 4x kuadrat tambah 4x kurang 15 tambah 7 berapa? Min 15 tambah 7 minus 8 ya. Minus Ini bisa kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 semua jadinya x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Loh kok 0 Kak? Ya kan 0 bagi 4 sama aja 4. Sama aja 0. Oke, bisa? Kita faktorin. Udah ngerti pemfaktoran belum? Ini jadinya x tambah 2 kali x kurang 1. Bisa ya? Ini ada yang bingung? Pemfaktoran? Tidak. Oke. Kalau misalnya bingung, intinya gini. Berapa kali berapa hasilnya min 2, tapi pas ditambahin dia jadi 1. Ini kan 1 ya. Ada 1 nih. Berapa kalau misalnya dikaliin jadi min 2, tapi pas ditambahin jadi 1. Yaitu 2 sama min 1 kan ya. Oke, jadi solusinya berapa teman-teman? Ini ngerti nggak cara nyari solusi dari ini? X sama 2 sama dengan X plus 2 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0. Benar. Jadi, kan ini keduanya ini dikaliin sama dengan 0 ya. Jadi, berapa kali berapa hasilnya sama dengan 0? Bisa jadi yang ini 0. Atau bisa jadi yang ini 0. Atau bisa jadi, ya salah satunya 0. Makanya bisa 0. Nah, kasus pertama kalau misalnya yang pertama ini 0. Jadi X tambah 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 2. Ini kasus pertama. Kalau kasus kedua, X kurang satunya yang sama dengan 0. Karena berapapun kali 0, hasilnya 0. X kurang satunya 0, berarti X-nya harus 1. Makanya. Sama ya. Oke. Bisa ya? Sip. Jangan terlalu berlama-lama. Next. Nah, ini kalau misalnya pertidaksamaan teman-teman. Ini yang tadi ditanyain. Jadi gini teman-teman. Kapan nilai mutlak itu kurang dari 10 nilainya teman-teman? Bisa nggak? Kan nilai mutlak itu selalu positif ya. Jadi misalnya kalau misalnya nilai mutlaknya kurang dari 10,
dia itu otomatis dia itu rentangnya di sini teman-teman. Paham nggak? Dia selalu di antara min 10 sampai 10. Dia nggak mungkin bisa min 11, dia nggak mungkin bisa 11. Karena kalau min 11, dia dimutlakkan jadi 11 kan ya? 11 kan nggak kurang dari 10 ya? Berarti dia bukan. Salah. Kenapa dia nggak 11? 11 dimutlakkan jadi 11. 11 kan nggak kurang dari 10, jadi salah. Makanya dia nilainya itu di antara min 10 sama 10 teman-teman. Di antara min 10 sama 10. Sampai sini bisa ya? Jadi ini semua penyelesaiannya. Bisa ya teman-teman? Atau dinotasikannya jadi kayak gini. Sampai sini bisa teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Bisa. Bisa Kak. Oke. Itu kalau dikaliin kenapa jadi minus ya? Ini Agatha nanyanya kapan ya tadi? Intinya yang tadi kalau misalnya dia turning point, kalau turning point-nya setelah itu negatif dikali minus ya. Oke, sip, ini aku lanjutin. Udah deh, gitu doang sebenarnya. Kalau misalnya, nah ini sesuai sama yang tadi, yang garis bilangan, yang pertidaksamaan. Ini turning point-nya berapa teman-teman? Kapan dia ini bernilai 0? Kan tadi kalau misalnya X kurang 5, turning point-nya 5 ya. Turning point-nya 5. Kalau X kurang 4, turning point-nya 4. Kalau misalnya 2X kurang 8, turning point-nya 4. Turning point-nya teman-teman. 10. Salah, kurang tepat. Ini kan lihat dalamnya teman-teman. Teman Nol. si mutlak, iya benar. Yang jawab 0 benar ya. Jadi turning point-nya di 0 ya teman-teman. Jangan ketipu. Berarti ini 0. Kita buat garis bilangannya di 0. Kan tadi kalau misalnya turning point-nya 4 sama 1, kita buat garis bilangannya 4 sama 1 ya. Kalau turning point-nya 0 ya buatnya di 0. Nah inilah yang tadi yang ditanyain teman, dia lebih dari 0. Kalau misalnya lebih dari 0, gimana? Ini kita jangan lupa 10 sama min 10 ya. Kan kalau misalnya kita pindah ruas ya, kita pindah ruas jadinya ini jadi mutlak X kurang 10 itu kurang dari 0. Habis ini bisa teman-teman? Jadi nilainya selalu negatif kapan? Kapan nilainya selalu negatif? Waktu X-nya Kurang dari 10. 0. kurang dari 10. Oh gini nih. Ini kira-kira berapa yang memenuhi? 5 memenuhi ya. Kita masukin 5, 5 kurang 10 kurang dari 0. Memenuhi. Gitu ya. Jadi memenuhi itu yang di sini teman-teman. Dari sini sampai sini. Dari min 10 sampai 10. Kenapa? Karena emang itu yang memenuhi. Bisa nggak? Intinya ini sih teman-teman. Bisa nggak? Intinya sebenarnya yang mau dijelasin itu, kalau misalnya mutlak X kurang dari 10, penyelesaiannya itu ini, dari min 10 sampai 10. Oke? Dia nggak mungkin min 11, nggak mungkin 11, nggak mungkin min 12, nggak mungkin 12, dan seterusnya. Bisa ya? Aku lanjutin dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, coba ya aku lanjut biar kalian lebih paham. Nah, kalau misalnya gini bentuknya teman-teman, 2X tambah 1 lebih dari 7. Kan dia berarti mutlaknya lebih dari 7 teman-teman. Artinya apa teman-teman? Kalau misalnya mutlak lebih dari sesuatu, contohnya di sini lebih dari 7 ya. Yang memenuhi berarti berapa teman-teman? Yang memenuhi berarti 7, 8, 9, 10, ya kan teman-teman? Atau min 7, min 8, min 9, min 10, ya kan teman-teman? Makanya kalau misalnya, ya benar. Makanya kalau misalnya mutlaknya lebih dari, kalau tadi kan kurang dari ya teman-teman. Triknya itu gini, kalau kurang dari misalnya kurang dari 10, dia triknya itu nanti solusinya diapit yang positif sama negatif. Tapi kalau misalnya lebih dari, ini kan kurang dari ya. Kalau lebih dari dia
jadi menjauh teman-teman. Jadi X lebih dari 7 atau X kurang dari min 7. Jadinya kalau di notasi bilangan nanti gini teman-teman. Ini min 7, ini 7. Solusinya itu yang ini teman-teman. Dia menjauh. Dia solusinya yang ini. Kurang dari min 7 sama lebih dari 7. Bisa? Bisa. Kalau misalnya solusinya kurang dari yang ini, dia nanti jadi diapit gitu. Dia biasanya di sini. Diapit gitu. Sip. Sekarang gimana nih? 2X tambah 1 lebih dari 7. Berarti bisa kita pisah jadi apa? Kita pisah jadi 2X plus 7 sama yang 2X tambah 1 lebih dari 7. Atau 2X tambah 1 kurang dari min 7. Ini paham nggak? Paham? Paham. Oke, kan tadi nilainya berarti, ini kan harus lebih dari 7 ya. Berarti 2X tambah 1 itu harus kurang dari min 7 atau lebih dari 7. Bisa ya? Sip, tinggal kerjain aja. Jadinya berapa teman-teman? Yang kasus pertama, tinggal pindah ruas. Jadi 6 ya. 2X lebih dari 6. X lebih dari 3 berarti. X lebih dari 3. Kasus yang kedua, ini pindah ruas. Jadi negatif 8 ya. 2X kurang dari min 7 kurang min 1, negatif 8. X kurang dari min 4. Nah, tinggal cek solusinya. Solusinya tinggal digabungin. Berarti solusinya X kurang min 4 atau X lebih dari 3. Oh, ini sorry ya teman-teman. Ini harus ada sama dengan. Kenapa? Karena di awalnya sama dengan. Kalau misalnya nggak ada di sini teman-teman, atau kayak gini aja, baru di sini boleh kayak gini. Bisa ya? Atau X lebih dari 3. Ya, sesuai ya. Di grafik juga sesuai ya teman-teman. Dia lebih dari 3. Ini 3 ya. 1, 2, 3. Dia lebih dari 3. Atau dia kurang dari min 4. Bisa ya teman-teman? Sip. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Mungkin biar aku dulu langsung latihan soal aja kali ya. Ini kurang lebih sama, cuma bedanya sama doang. Cuma kalian cari titik poinnya, turning poinnya, terus kalian bagi daerahnya, terus kalian cek deh kapan dia memenuhi. Ini kita langsung ke latihan soal. Ini juga sama, cuma beda tanda. Ini kan kalau terapit ya. Ini terapit dia. Bentar. Ini kan dia terapit ya. Kayak tadi. Kalau misalnya yang selanjutnya, itu dia meluas dia. Nih, dia nggak terapit. Cuma itu sih bedanya. Nanti aku kasih PPT-nya. Kalau misalnya kalian nggak bisa nemu ini, nggak bisa nemu jawabannya, boleh tanyain aja aku. Sip. Kita langsung ke latihan soal. Biar ada yang dikerjain gitu. Latihan soal. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian kalau udah berusaha memahami materi sampai sini. Sekarang kita mau latihan soal. Mau dari nomor berapa nih? Nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yuk. Mau nomor berapa nih? Yang kelihatannya lebih. Ayo. 2 boleh, Kak. 2. Ya, Kak, 2. Oke, sip. Ini lebih ke ketidaksamaan sih, karena nggak ada mutlaknya. Oke. Gimana ya? Kita mulai, intinya kalau gini, kalian mau langsung coret gini ya? Kan boleh dicoret, Kak. Kiri kanan kalikan sama X gitu. Kali X, coret-coret. Ada yang ngerjain kayak gini nggak? Ada yang ngerjain langsung dicoret nggak? Nah, kalau misalnya saran dari aku, nggak boleh dicoret ya teman-teman. Kenapa? Karena ini nanti juga memengaruhi solusinya. Ada X atau enggak. Jadi cara yang paling efektif, yang pasti benar. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya di UTBK, kalian sebenarnya bisa coba-coba gitu. Jadi misalnya, kita cek pilihan A ini benar nggak ya?
Kita coba min 1 sama 4, kita coba 2. Kita masukin deh. 2 kuadrat tambah 2, 6. Per 3 kali 2, 6. Lebih dari 2 kuadrat, 4. 4 kurang 2, 2. Per 4. Kita tinggal cek nih. 1 lebih dari setengah. Bener. Berarti bisa jadi jawaban A ini bener. Kalian coba-coba aja terus, baru cari sampai yang paling memungkinkan gitu. Tapi kan lama ya. Dan udah lama nggak pasti lagi. Dan bisa silap gitu, bisa salah. Jadi tetap aku saranin kerjain teman-teman. Cara paling kalian ngerjain dulu deh. Dapat nggak jawabannya? Ada yang udah dapat? C nggak sih, Kak? Iya, ada yang bilang C. Ada jawaban lain? Kayaknya sih benar. Kenapa aku bilang benar? Kan ini X ya. Kan X di bawah. Otomatis X-nya nggak boleh 0. Kenapa? Karena nanti dia jadi per 0. Kalau per 0 kan bentuk tak tentu ya teman-teman. Hasilnya nanti nggak terdefinisi. Jadi dia nggak boleh masuk solusi. Jadi X-nya nggak boleh 0. Berarti A udah salah. Ini kan sama dengan 0 nih. Berarti B juga salah. Nih, ini nggak ada 0 ya. Ini bisa jadi benar. Ini ada 0-nya. Berarti salah. Tinggal 2 sih pilihannya teman-teman. Gitu. Oke, ada jawaban selain? Ada yang jawab D? Sip, langsung kita kerjain aja ya. Caranya pindah ruas teman-teman. Kita pindahin 3x kurang x kuadrat kurang x per 2x. Sampai sini bisa teman-teman? Bisa? Bisa ya. Kita ambil 1/x-nya, terus kita samain. Kalau kita ambil 1/x-nya sisa apa teman-teman? X kuadrat tambah 2 per 3 kurang x kuadrat kurang x per 2. Sampai sini paham nggak? Faktorin x-nya. Aku ambil x-nya dari bawah. Paham ya? Oke. Lebih dari 0 nih teman-teman. Terus samain penyebut aja. Samain penyebut jadi berapa teman-teman? Aku lanjut di sini ya teman-teman. Samain penyebut jadi 1/x. Berapa nih KPK-nya? 3 sama 2. 6 ya. 6 bagi 3 jadi 2. 2 berarti kali ke sini jadi berapa teman-teman? 2x kuadrat tambah 4. X kuadrat. Dikurang 6 bagi 3 berapa teman-teman? 6 bagi 2. 6 bagi 2 3 ya. 3 dikalikan ke sini. Jadinya min 3 kali x kuadrat kurang x. Hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai lolos min. Harus kena semua. Ini lebih dari 0. Sip, kita lanjutin 1/x. Ini 2x kuadrat ya. 2x kuadrat kurang 3x kuadrat. Berapa? Min x kuadrat. Min x kuadrat. 4 kurang 3. Oh, ini tambah 4 ya. Nggak ada yang sekawan ya. Kurang 3 kali min x. Min ketemu min. Jadi plus ya. Jadi positif 3x per 6. Lebih dari 0. Kita pindahin ke sini. Jadinya 1/x kali, kita susun ya teman-teman. Min x kuadrat tambah 3x tambah 4 per 6. Ini lebih dari 0. Bisa ya teman-teman? Ini lebih dari 0. Ini kita kali negatif. Ruas kiri kali negatif. Ruas kanan kali negatif. Biar apa? Biar ininya jadi positif. Biar bisa kita faktorin. Jadinya 1/x. Negatif x kuadrat kali negatif x kuadrat. Intinya semuanya tandanya berubah ya teman-teman. Kurang 4 per 6. Tandanya berubah ya teman-teman. Karena kita kali bilangan negatif. 0 kali negatif 1 tetap 0. Baru kita tinggal faktorin. Sebenarnya cara cepatnya ini nggak usah kita khawatirin sih teman-teman. Yang kita khawatirin yang ada x-nya doang. Ini difaktorin jadi apa teman-teman? X min 2, X min 1. X. Gimana? X min 4, X plus 1. Benar. Plus 1 per x
lebih dari 0. Bisa ya? Nah, sekarang bikin garis bilangannya. Nah, ini garis. Pembuat nolnya berapa aja, teman-teman? Pembuat 0. Paham nggak pembuat 0? Pembuat 4 nolnya sama min 1. 4, min 1, jangan ketinggalan sama 0. Jadi ada min 1, 0, sama 4. Harus diurutin ya teman-teman, karena ini garis bilangan. Nah, baru kalian bagi lagi jadi daerah-daerah. Baru kalian cek. Lebih dari 4, kita ambil berapa ya? 5 lah ya. Kita ambil 5, substitusi. 5 kurang 4, 1. 5 tambah 1, 6. 1 kali 6, 6. 6 per 5. 6 per 5 kurang dari 0 enggak? Enggak ya. Berarti ini bukan. Ini bukan. Di sini dia positif. Positif. Kita cari yang kurang dari 0, alias negatif. Berarti ini bukan solusi ya, karena ini positif. Sekarang antara 0 sama 4, kita ambil berapa? Ambil 1 ya contohnya. 1. Ini bebas ya, kalian boleh ambil 2, boleh ambil 3. 1 kurang 4, min 3. 1 tambah 1, 2. Min 3 kali 2, min 6. Min 6 bagi 1, min 6. Min 6 kurang dari 0, negatif kan? Berarti ini negatif. Negatif. Nah, cara cepatnya, ini pasti positif, negatif, negatif. Pasti selang-seling. Tapi kalau ada kuadrat-kuadrat, nanti dia nggak selang-seling ya teman-teman. Hati-hati aja kalau ada yang kuadrat. Jadinya, kita nyari yang negatif kan? Berarti solusinya itu yang ini teman-teman. Yang ini sama yang ini. Tapi 0 nggak boleh masuk ya teman-teman. Walaupun 0 ini solusi, tapi 0 nggak boleh masuk. Kenapa? Karena nanti bentuknya jadi bentuk tak tentu. Walaupun ini tanda sama dengan nih teman-teman, tapi nggak boleh masuk. Karena dia bentuk tak tentu nanti jadinya. Dia nggak boleh 0. Penyebut nggak boleh 0. Jadinya solusi yang mana teman-teman? Kurang dari min 1, antara 0 sama 4. Tapi 4-nya nggak masuk. Tapi 0-nya nggak masuk. Jadi yang C ya teman-teman. Bisa? Bisa ya? Kak, mau nanya Kak. Mau nanya. Oke. Itu kenapa namanya dicoret ya Kak? Tadi aku ketinggalan soalnya. Itu trik aja sih sebenarnya. Kali 6 kedua ruas boleh. Kali 6, kali 6. 0 kan kali 6 nggak mempengaruhi hasil ya, tetap 0. Tapi kalau misalnya nanti terserah mau tetap ada 6-nya atau enggak, tapi kita ini nggak bakal merubah hasil. Jadi perhatiin yang ada X-nya aja. Bisa? Oke Kak, makasih. Oke. Tadi ada Kak, satu lagi. 1 per X di awal itu fungsinya buat apa ya Kak? Ini kita ambil. Kelihatan nggak sih? Yang kita ambil di awal itu ya? Ini. Nanti dia bakal masuk ke sini nih teman-teman. Nanti dia bakal membatasi nolnya, jadi dia nggak boleh sama dengan 0. Makanya nanti inilah yang bedakan solusi B sama C. Kalau nggak teliti bisa jadi kalian nanti jawab B, gitu. Hati-hati ya teman-teman. Kalau Udah misalnya tadi dikali sama 6, tuh 1 per X-nya juga dikali sama 6 atau enggak? Kali 6 kan udah habis ya, 6-nya sama ini. Kan udah habis. 1 per X-nya nggak kena apa-apa lagi. Bisa? Kalau perkalian kan dia kenanya sekali doang. Paham nggak? Jadi misalnya 1 per 6X dikali 6 kan kenanya ke ini doang. Jadinya 1 per X. Bisa? Paham Kak? Kasih. Oke. Sip. Bisa ya? Mana sih Ya. garis bilangannya kurang paham. Garis bilangannya. Yang tadi kita ambil contoh-contoh itu, kita ambil 5, 1 gitu. Iya Kak. Itu ambilnya bebas aja. Yang penting dia di antara 0 sama 4. Yang penting dia lebih dari 5 gitu. Bebas aja ambilnya. Terus kalian lihat hasilnya positif atau negatif. Kalian harus cari negatif. Kenapa? Permintaan soal. Dia minta yang negatif, yang kurang dari 0. Kurang dari 0 kan berarti negatif. Bisa ya? Oh gitu ya Kak. Makasih ya Kak. Sip. Ada lagi? Gak ada ya? Oke, satu soal lagi deh. Masih kemencet. Ya ampun. Satu soal lagi deh.
Soal nomor berapa nih? Ada yang chat. Terus jawabannya yang mana? Yang C ya? Ini ganti soal. Yang C ya teman-teman. Sedikit rumit guys, iya. Kok 6-nya dihilangin? Soalnya penyebutnya nggak nol. 6-nya dihilangin karena tadi ya, konstanta. Oke, satu soal lagi kali ya, yang mudah-mudah untuk menutup. Nih, ayo. Ini soal UTBK, kelihatannya mudah tapi banyak nih yang ketipu. Ayo, bisa nggak? Ada yang tahu jawabannya? Coba hitung dulu deh. Kalau garis bilangannya tandanya nggak seling-seling, mungkin nggak, Kak? Mungkin. B bukan jawabannya. D. Ayo, bener sih. Hebat. Aku izin jawab tadi, garis bilangannya mungkin nggak selang-seling, mungkin. Tapi dia kalau misalnya ada yang kayak gini teman-teman, X tambah 2 kuadrat. Ini kan definite positif ya. Sebenarnya kalian boleh coret aja. Kalau misalnya ada yang kuadrat-kuadrat itu bisa kalian langsung abaikan. Kenapa? Karena dia definite positif. Artinya dia kuadrat nggak bakal mengaruhi hasil. Gitu. Kalau misalnya kalian udah hilangin yang kuadrat ini, dia bakal tetap seling-seling. Yang penting jangan ada yang bentuk kuadrat. Oke? Jadi kalau ada yang bentuk kuadrat itu nggak dihitung apa Kak? Boleh kalian abaikan. Nggak bakal ngerubah hasil. Kecuali dia di bawah. Kalau misalnya gini kan, berarti nanti tambah, dia nggak boleh X sama dengan minus 2. Karena penyebut nggak boleh 0. Kalau di bawah. Tapi kalau di atas boleh langsung dihilangin. Boleh diabaikan. Oke? Hah? Iya benar, super X tadi buat ganti X-nya 3X sama 2X. Tadi yang dapat B mau jelasin nggak caranya? Aku bakal koreksi kalau ada yang kurang. Aku sepengetahuan aku aja ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung annotate aja. Kalau dari yang aku pelajarin itu kan hanya lebih dari 5, B-nya kurang dari 3. Jadi 5 dikurang 3, jadi langsung dikurang aja, hasilnya 2. Karena lebih sama kurang lebih tinggian lebih, jadinya lebih besar daripada 2. Gak tau itu lihat diri itu sih. Gini ya? Langsung gini ya? Oke. Ini satu peringatan keras buat kalian. Pertidaksamaan itu nggak boleh dikurang, teman-teman. Walaupun jawabannya benar. Pertidaksamaan itu nggak boleh dikurang. Cuma boleh ditambah. Mau kondisinya gimana pun, cuma boleh ditambah. Jadi yang berlaku, kalau misalnya persamaan boleh ya. Misalnya A kurang B sama dengan 5. A tambah B sama dengan 5. Sama dengan 6 lah. Kalian kurang, ini boleh. Tapi kalau di pertidaksamaan, nggak boleh yang namanya kurang. Nggak boleh. Sampai kapanpun nggak boleh. Bisa? Jadi gimana, Kak? Bolehnya itu kalian kaliin dulu sama minus. Ini kalian kaliin dulu sama minus. Kalian kan mau A sama minus B. Ini masih B, teman-teman. Kalian harus ubah dulu jadi minus B. Caranya kalikan minus 1. Kalikan minus 1 jadinya tandanya berubah. Kurang dari jadi lebih dari. 3 jadi min 3. Nah, ini baru boleh kalian tambahkan. Tandanya nggak berubah. A kurang B, 5 kurang 3, lebih dari 2. Gini, teman-teman. Bisa? Bisa ya? Bisa, Kak. Sip. Jangan ada yang ngurangin lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Penting belajar. Sip. Ada yang mau ditanyain? Tadi 20 menit. Oke. Ini masih sisa 3 soal ya, teman-teman. Soal nomor berapa? Soal nomor 1. Ini mudah aja sih, tinggal ini aku kasih clue-nya aja, kalian kerjain sendiri. Terletak di atas garis artinya min 2 per X.
di atas ya, berarti lebih dari si X. Baru kalian selesain deh ini. Ini kan bisa langsung kalian pindahin ruasnya jadi X tambah 2 per X. Kalian samain penyebutnya jadi per X kuadrat tambah 2. Nah ini kan X kuadrat nih. Nih, karena dia nggak di atas, boleh langsung dicoret. Langsung jadi 0, 2 per X. Atau dibalik jadi 0, nggak usah deh, jangan dibalik. Dibalik kali ya. Jadinya ini boleh dicoret ya karena konstanta 0 lebih dari 1 per X. Atau X lebih dari 0. Kok nggak ada ya? X 0 lebih dari 1 per X. Ntar aku nge-like. 1 per X kurang dari 0. Jawabannya ada yang tahu nggak teman-teman? Kayaknya sih yang jawabannya yang D teman-teman. Benar nggak sih? Enggak. Jawabannya A. Kan ini X-nya penyebut ya, berarti X-nya nggak boleh 0, berarti ini otomatis salah. Ini bisa jadi. Jawabannya C teman-teman. Sorry. Aduh, tapi aku mau kok nge-like ya? Gimana cara ubah ini ke solusi? Ada yang tahu nggak? Intinya dia nggak boleh 0 ya. Ini bisa jadi juga. Tapi jawabannya yang paling pas. Aku coba-coba aja sih teman-teman. Kan kalau misalnya X lebih dari 1 kan berarti 2, 3, 4. Aku cobain. Salah juga. Setengah kan nggak kurang dari 0 ya. Berarti ini bukan juga. Berarti jawabannya A. Gitu. Bisa ya. Nanti aku lupa cara rubahnya ini jadi solusi. Tapi walaupun lupa, tetap kalian bisa kerjain. Caranya coba-coba. Bisa ya? Nanti aku kasih deh penyelesaiannya. Ini 1. Ini 2, 3 udah kita bahas. Ini ada soal nomor 4. Boleh dikerjain teman-teman. Ini soal nomor 5. Ini kelihatannya simpel. Udah deh. Ada yang mau ditanya? Kak, nanti PPT-nya Soalnya, iya ya, bakal dikirim ke tele. Sama penyelesaiannya. yang udah ada coret-coretannya juga di-share juga kan? Bentuknya penyelesaiannya enggak. Harusnya di-save ya tadi coret-coretannya. Kebetulan aku coret-coretnya dari Zoom. Mungkin aku cuma bakalan bagi solusi latihan soal. Itu pun nggak dicoret-coret. Maksudnya di beda sendiri gitu. Paham nggak? Iya, Pak. Iya. Oke. Bisa ya? Mungkin aku bagi solusinya agak berapa jam setelah PPT yang aku kasih biar kalian bisa nyoba dulu. Jadi nggak langsung lihat pembahasan gitu. Oke? Sip. Modulnya tadi udah ya? Udah, Di Kak. link. Sip. Udah sampai situ aja materi hari ini.